Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel UF Muslim. Kali ini aku mau iseng-iseng membuat podcast anfaedah ya guys. Tapi bukan itu yang saya maksud, bukan anfaedahnya, tapi ada sebuah hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Tepuk tangan dong. Oke, kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, yaitu adalah seorang siswa sekolah di SMK. Coba perkenalkan, Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Penny Handayani. Umur saya 18 tahun, kelas 12 SMK. Kali ini saya ingin memperlihatkan video ya. Video ini mungkin menarik buat kita semuanya. Yuk kita check out lot it. Oh, oke. Itu siapa yang buat status itu adalah Indra Candu. Wow, luar biasa. Tentunya dia sudah tua ya. Kalau saya lihat itu saya amati ternyata 9 tahun yang lalu. Tahun 2012 berarti ya. Oh, amazing. 9 tahun guys. Baru terkabul hari ini. Coba kalau ada virus yang membuat libur 1 tahun. Mungkin asik guys gitu katanya. Ya gimana ini? Kamu atas doa si Indra sekarang jadi terkabul itu. Berarti kita berada di pandemi ini gara-gara dia gitu ya? Iya itu. Mana orang. Dengan melihat itu, apa pendapat kamu? Saya jadi teringat sebuah hadis gitu ya. Okay. Jadi isinya tuh seorang hamba gitu. Kalau dia mengucapkan sesuatu tanpa dipikir terlebih dahulu, maka dia akan tergelincir. Dan seperti itu, kan dia bilang asik gitu kalau semisal kita ada libur 1 tahun dan ternyata sekarang terjadi nggak cuma libur, sekolahnya aja semuanya libur, pasar tutup. Dengan melihat video tadi, menurut kamu seneng nggak ini? Ya ada senengnya, ada juga enggaknya. Tapi lebih banyak enggaknya sih. Jadi kalau di awal pas pengumuman libur gitu, cuma 2 minggu kayaknya dulu. Itu seneng banget, teman-teman, libur gitu kan. Gitu ya. Tapi habis itu udah 2 minggu, kok tambah 2 minggu lagi. Tambah 2 minggu lagi sampai sekarang nggak terasa udah 1 tahun. Wow, amazing. 1 tahun guys. Kalau tadi katanya ada suka dan duka, sukanya apa sih? Ya sukanya mungkin kita lebih banyak waktu di rumah gitu ya, sama orang tua, menghabiskan waktu. Kalau mungkin kalau SMK kan ada Sabtu Minggu liburnya, kalau SMP kan enggak, cuma minggu aja. Itu. Tapi tetap lebih banyak dukanya. Oh duka, wah berarti banyak negatifnya guys. Apa? Coba jelaskan gitu. Kalau sebagai seorang siswa gitu ya. Yang pertama, kita jadi susah komunikasi sama guru. Jadi kalaupun ada materi yang kita nggak paham, itu kan pasti cuma lewat WA. Dan penjelasan di WA itu pasti butuh kurang, penafsiran gitu ya. Ya, apalagi matematika. Wah, matematika ya. Matematika yang dijelasin di depan board gitu ya, dijelasin sampai rinci aja banyak banget yang nggak paham, apalagi cuma online gitu. Online daring. Jadi, gitu ya. Ya kita andalannya cuma Google gitu ya. Wah berarti selamat nih, Google adalah penyelamat. Berarti kalau nggak ada soal berarti pakai Google ya? Iya, oh iya. Iya, jadi itu gimana ya, kita tuh kalau di pandemi ini kan kadang tugas numpuk. Seharusnya kan kalau di rumah itu bayangannya santai gitu, rebahan. Tapi ternyata
tugasnya kok nggak selesai-selesai. Dan kita banyak yang nggak paham karena sebagian dari guru mereka cuma nyuruh, kadang cuma merangkum gitu. Rangkum aja bab ini. Kalau nggak kerjain ini tanpa ada penjelasannya dulu. Jadi kita harus mencari gitu, mencari pengertiannya sendiri. Dan andalan kita ya cuma Google. Entah itu kita ngerjainnya salah atau enggak, yang penting ngerjain. Udah dapat nilai itu Udah puas gitu. ya. Jujur, ketika googling itu yang dituju kalau soal itu kemana? Brandly kah? Iya, Brandly itu penolong banget. penolong, wah itu pahalanya banyak banget guys. Brandly, brilian itu ya. Saya yakin semua orang itu kalau susah mentoknya ke Brandly. Padahal itu di dalamnya itu adalah siswa juga loh itu. Cuman pengalaman-pengalaman aja itu. Iya. Share pengalaman akhirnya jadi jawaban. Sungguh amazing guys. Mana guys? Kok nggak ada tombol kanyangnya guys? Oke itu ya. Jadi pertama tuh susah penjelasan dari guru. Ya, itu baru yang pertama. Oke yang kedua, ada yang kedua ternyata ini. Yang kedua itu susah sinyal. Susah sinyal. Ya. Kalau mereka ya mungkin mereka yang tinggalnya di kota, sinyalnya lancar banget. Tapi kalau saya yang rumah saya pelosok gitu ya, sinyalnya susahnya minta ampun. Jadi kalau misal pun ada sinyal, harus misalnya di sini, sini ada sinyal, kalau kegeser dikit aja tuh, udah hilang sinyalnya. Hilang. Wah, ini sebagai PR bagi pemerintah semuanya ini ya. Ternyata, maaf, ini rumahnya mana ini? Rumah saya pelosok gunung. Iya, daerah gunung itu. Daerah gunung guys. Tapi ini ya ada selentingan-selentingan yang ternyata katanya setiap siswa itu dapat bantuan kota ini. Dapatkah itu kota itu? Oh iya, dari Kemendikbud itu dapat 10 giga kalau nggak salah sih. Oh, Kemendikbud ngasih 10 giga gitu ya? Iya. Oh, 10 gigabyte itu ya. Terus digunakan apa ini? Ya, buat Google, YouTube, buat kalau yang awal-awal itu kan kuota belajar gitu. Biasanya kuota belajar itu cuma digunakan buat kayak Zoom, terus Zoom. apa sih? Ya Google Meet. Classroom gitu. Oh Classroom, Google Classroom. Tapi di sekolahku tuh nggak gunain yang kayak Zoom gitu. Nggak gunain Google Meet, nggak gunain Zoom. Justru gunanya malah YouTube gitu. Jadi awal-awal tuh nggak kepake juga gitu kuota belajarnya. Tapi terus ada itu aplikasi yang bisa mengubah kuota belajar jadi kuota biasa, kuota utama tuh. Gitu. Jadi ya bisa digunain. Oh berarti 10 giga yang harusnya untuk kuota belajar ya, seperti Google Meet hanya itu ya. Dan sebagainya ternyata bisa juga diubah dengan aplikasi jadi kuotanya jadi bisa digunakan semua aplikasi. Oke, amazing guys. Ternyata ya jadi banyak wawasannya. Ternyata harus pertama ada susah sinyal, dapat kuota belajar. Ternyata toh yang digunakan hanya itu aja, terbatas. Ternyata juga ada kecerdikan yang lain, mencari aplikasi pengubah penggunaan kuota. Oke, amazing. Ini baru 2, ada yang 3 gak? Masih ada lagi. Wah, masih ada lagi guys. Apa yang ketiga ini? Kita jadi gak bisa ketemu sama teman-teman gitu. Apalagi yang mau kelas 1 gitu kan. Jadi dia gak dapat temen dong, gak dapat teman baru gitu maksudnya. Kalau dari SD ke SMP, yang SMP ke SMA. Terus ada juga rasa kayak kangen sama teman-teman gitu. Di rumah cuma rebahan. Tugas seharusnya kan kalau semisal di rumah tuh entah kenapa ngerjain tugas tuh males, jadi numpuk gitu ya. Ada sekolahan kayak enak gitu sama teman-teman. Bisa ngobrol, tukar pikiran gitu ya. Iya kan ada belajar kelompok, ada apa gitu. Ini semuanya sendiri, gak enak banget. Gak banget, berarti ada suasananya ya. Hanya berbeda tempat suasana itu ternyata juga mempengaruhi dari psikologis pengerjaan tugas guys. Ini kangen sama temen ya.
rindu sama temen. Iya. Harus belajar. Kalau di rumah itu suntuk berarti jadi males gitu ya. Iya. Hmm, Soalnya kan kadang orang tua juga nggak ngertiin kalau walaupun di rumah kita tuh mm-mm. juga banyak tugas gitu. Jadi Oh kita gitu tetap ya. sekolah Mm-mm, tapi mm-mm. online. Jadi nanti misalnya disuruh apa, disuruh ini, suruh ke pasar, suruh apa. Jadi tugasnya tuh numpuk banget gitu. Oh gitu ya. Bahkan Berat, Sabtu Minggu tuh malah kita juga ngerjain tugas. wow, amazing. Berarti wah nggak suka sekali ya. Harusnya libur jadi Tet- mengerjakan tugas jadi nggak libur. Oh, toh jadi orang tua pun juga jadi serba salah ya. Ya, Karena orang tua juga dituntut oleh guru untuk selalu mengawasi. ya, Di sisi lain juga orang tua juga banyak pekerjaan, mikirnya ngapain sih anak cuman rebahan mulu gitu kan ya. iya. Iya, oh. Ya ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya sih. Itu yang ketiga apa ya tadi? Jadi rindu sama Iya ya, teman di rumah. ya. Ada lagi enggak sih? Jenuh gitu ya kan kayak yang disebutkan tadi. Jenuh Hmm, banget. hmm, Kalau semisal dulu waktu kelas 2 itu kan tugasnya numpuk. ya oke. Tapi kalau sekarang udah kelas 3, udah Hmm. habis ujian, nggak tahu mau ngapain. Oh gitu ya. Jadi Oh. tiap hari cuma rebahan aja. Kalau Hmm, apa ya, pekerjaan rumah paling yang juga nyapu, hmm, nyuci, kalau udah selesai rebahan. Nggak tahu hmm. mau apa sampai mau lihat HP juga udah bosen, Oh gitu itu ya. aja. Bukanya Hmm. juga YouTube, Instagram, WA, kayak gitu. Udah itu aja ya. Bahkan ya ada anak yang baru masuk ke sekolahan dia belum sempat ospek ya. Iya, jadi Rata-rata dia bukan juga belum kenal gitu sama belum kenal temennya. gitu ya. Dia cuma di rumah udah naik kelas 2. Di rumah sudah naik kelas 2 guys. Dan aku tiba-tiba juga udah lulus. Cuma intinya ikut ujian, nggak tahu materinya gimana. Langsung lulus aja. Oh gitu ya. Oh, Udah dijamin lulus walaupun nggak tahu nilainya kayak gimana. nilainya apa aja sih di masa pandemi ini? Yang pasti saya berharap ada orang kayak Indra gitu. Dia Iya. dia bilang seandainya ada waktu yang bisa menghentikan pandemi ini pasti asik banget malahan. Berarti yang ya antonim dari Indra Cando ya. Ya. Jadi kalau ada waktu yang bisa menghentikan pandemi ini kan kayak asik gitu ya. Karena kemana-mana jadi bebas ya, nggak pakai masker Iya, gitu ya. Toh pakai masker pun sumpek gitu ya. iya, Sumpek pengap nggak sih? banget. Pengap ya. Aku pernah sih pakai masker. Ternyata setelahnya itu di sini ada apa itu jerawat di sini. Mungkin karena kuman atau apa sih nggak tahu sih. Tapi tentunya ya itu harapannya kalau ada waktu yang bisa menghentikan. Berarti kiamat dong kalau gitu. Enggak, masih lama untuk kiamatnya. Oh masih lama. Jangan sekarang. Oh, padahal tuh kalau ada di film itu adalah kiamat sudah dekat itu. Iya, dulu 2012. Iya 2012 gitu kiamat bohongan tuh mah. Harapannya itu seperti harapan yang lain. Harapan yang lain apa ya? Yang pasti intinya pandemi segera berakhir biar kita bisa sekolah lagi yang normal kayak biasanya. Terus kayak nggak ada lagi kayak perusahaan atau toko-toko apa yang gulung tikar gitu. Oh gitu Nggak ya. ada yang di PHK. Terus bebas kita mau keluar kota juga bebas, nggak Bebas usah ya. dites, nggak usah Antigen, apa rapid test gitu, gitu ya. iya. Apalagi kayak kemarin misalkan ada orang yang sakit mah dikira corona gitu, kasihan banget. Oh iya betul. Jadi Betul. dikucilkan. Mm-mm. Terus ada yang meninggal, nggak ada yang mau layat itu kayak Wah kasihan ya. Coba kalau kita meninggal nggak ada yang mau lain, nggak ada yang takziah, ya kan nggak ada yang menyulatkan. Padahal Islam kan kewajibannya adalah menyulatkan, mandikan, mengantarkan jenazah. Ya itu sebagai ya, harapannya seperti itu. Harapan yang lain apa sih setelah itu? Yang penting lebih baik dan lebih baik gitu ya. iya. Oke, ya kita berdoa aja semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Dan yang pasti ini yang Oke, terima kasih kepada Mbak Penny Setiawan. Ini Handayani. Oh, Penny Handayani.
Tuturi Handayani katanya. Oke. Semoga aja terima kasih semoga dengan adanya podcast ini ya walaupun gak judulnya sih Anfaedah tapi ya menghibur bagi kalian semuanya. Oke, tepuk tangan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.